Kemenangan atas Yordania dengan skor telak 4-1 masih menjadi perbincangan hangat pecinta sepak bola di tanah air. Tak sedikit dari mereka yang merayakan dengan penuh sukacita. Pasalnya Indonesia berhasil tampil luar biasa, sekaligus membuktikan kalau kekuatan Indonesia benar-benar sudah sangat layak dikatakan level Asia. Terutama setelah berhasil menaklukkan dua tim kuat, Australia dan Yordania, dalam grup yang dijuluki sebagai neraka ini. Dan yang menjadi spesial, keberhasilan Indonesia merupakan sejarah, karena di ajang ini tim Garuda Muda berstatus sebagai tim debutan. Sesuatu yang pada akhirnya mendapat banyak sorotan, terutama dari media-media di Asia. Jika ada negara yang tengah mengalami peningkatan performa signifikan di tahun 2024 ini, maka kami pikir orang-orang akan setuju jika kita mengatakan itu adalah skuad dari Timnas Indonesia. Sempat dianggap sebagai underdog, Timnas Indonesia telah sukses tampil dengan gaya permainan yang mengesankan dalam berbagai ajang kompetisi. Mereka tak hanya menghadirkan permainan yang menarik untuk disaksikan, tetapi juga mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Mulai dari tim senior yang lolos untuk pertama kalinya dalam sejarah babak 16 besar Piala Asia, hingga keberhasilan Indonesia mengalahkan Vietnam dalam 2 pertandingan beruntun di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan terbaru untuk pertama kali dalam sejarah atau dalam laga debutnya di Piala Asia U23, pasukan Garuda Muda mencetak sejarah dengan lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan tim kuat Asia, Australia, dan Yordania. Ya, pada laga ini Coach Shin sekali lagi menunjukkan keahliannya dalam memotong generasi yang berhasil menghasilkan hasil yang memuaskan. Dari 11 pemain yang diturunkan dalam pertandingan tersebut, hanya Ferrari dan Fajar Faturrahman yang masih minim pengalaman di level timnas senior. Sementara itu sisanya adalah para pemain yang telah menjadi tulang punggung timnas senior dalam Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Keberadaan mereka memberikan kestabilan dan kepercayaan pada tim, serta membawa pengalaman berharga dalam menghadapi laga-laga penting seperti ini. Hasilnya secara mental tim ini sudah siap untuk menghadapi tantangan besar seperti laga krusial ini. Mereka tidak terpengaruh oleh tekanan dan mampu menjalani pertandingan dengan penuh keyakinan dan semangat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi Coach Shin dalam membangun Timnas Indonesia telah memberikan hasil yang positif dan memberikan harapan untuk pencapaian lebih besar di masa depan. Dan keberhasilan Indonesia menggulung Yordania dengan skor 4-1 bahkan membuat sejumlah media-media di Asia mulai mengakui perkembangan pesat Timnas Indonesia. Dalam laga melawan Yordania, Coach Shin sekali lagi membuktikan potong generasi yang dia lakukan berjalan dengan sangat manis. Bagaimana tidak? Dari 11 pemain diturunkan di lapangan, hanya Muhammad Ferrari dan Fajar Faturrahman yang masih minim pengalaman di level timnas senior. Selebihnya, para pemain lainnya telah menjadi tulang punggung Timnas Indonesia senior, terbukti dengan penampilan mereka dalam Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Hasilnya tim ini tidak hanya memiliki keunggulan teknis, tetapi juga secara mental siap menghadapi tantangan besar seperti pertandingan krusial yang baru saja dilakoninya. Keberanian Sintayong untuk memberi kesempatan pada pemain muda telah membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia, memberikan harapan baru untuk masa depan yang lebih cerah dalam kancah internasional. Bahkan keberanian Sintayong dalam memotong generasi diakui oleh media asal Malaysia Makan Bola. Dalam artikelnya mereka mengatakan jika Indonesia tampil luar biasa ketika mengalahkan Yordania. Piala Asia U23, Indonesia menang besar, permalukan Yordania, tulis judul media Malaysia Makan Bola. Tak sampai di situ saja, bahkan salah satu fans Malaysia mendoakan Indonesia agar bisa lolos ke Olimpiade Prancis 2024.
Indonesia adalah proyek Pak Hangso 2.0, tetapi Sinteyong memiliki pemain keturunan fresh, di mana pemain lokal yang lain juga bisa bekerja sama. Tidak mengejutkan timnas Indonesia bisa ke Olimpiade Paris 2024. Catat kata-kata saya, Indonesia akan ke Olimpiade Paris 2024. Tulis onefootball.my di Twitter. Tak mau ketinggalan, media Vietnam juga turut menyoroti euforia kemenangan timnas Indonesia atas Yordania U23, sekaligus memastikan satu tiket lolos ke babak perempat final Piala Asia U23. Mengiringi kemenangan fantastis Indonesia atas Yordania dengan skor 4-1 tersebut, media Vietnam Soha.vn ikut menyoroti tim asuhan Sinteyong yang tampil sangat baik menghadapi tim Asia Barat. Soha.vn bahkan sampai membuat headline berita, Indonesia U23 menghancurkan lawannya di Asia Barat. Menurut Soha.vn, Indonesia bersama Vietnam U23 kembali menorehkan tonggak sejarah di turnamen Asia. Media Vietnam ini juga terkesan atas permainan impresif para punggawa tim Garuda. Berkat taktik yang indah mampu menembus pertahanan Yordania. Terutama 2 gol indah tim Garuda pada menit ke-40 hanya dengan 2 operan. Witan Sulaiman mampu menyelesaikan dan melepaskan tembakan sangat berkelas ke sudut jauh untuk menambahkan keunggulan menjadi 2-0. Penampilan timnas Indonesia di Piala Asia U23 kali ini memang banyak menuai pujian karena di luar dugaan bisa berbicara banyak di grup neraka. Seperti kita ketahui, pasukan Sinteyong bergabung di grup A yang berisi tim-tim kuat langganan juara Piala Asia U23 seperti tuan rumah Qatar, Australia hingga Yordania. Di laga pembuka menghadapi Qatar, timnas Indonesia harus bertekuk lutut dengan skor 0-2 yang ketika itu diwarnai oleh insiden 2 kartu merah. Saat itu keputusan wasit Nasrullah Kabirov dinilai banyak merugikan timnas Indonesia. Salah satunya ialah kartu merah kontroversial Ivar Jenner yang dianggap melanggar keras pemain Qatar. Pelatih Sinteyong bahkan sampai mengatakan kepada media jika moral skuad Garuda sempat menurun usai kekalahan dari tuan rumah Qatar. Namun timnas Indonesia akhirnya bisa kembali bangkit di pertandingan selanjutnya saat menghadapi tim favorit juara yakni Australia. Mereka berhasil mengimbangi para pemain jangkung Australia dengan permainan dari kaki ke kaki. Bahkan Indonesia berhasil mencuri 3 poin sekaligus mengembalikan mentalitas mereka di lapangan. Dan terbaru melawan Yordania, Indonesia menunjukkan kekuatan sesungguhnya setelah berhasil menang dengan skor meyakinkan 4-1. Keberhasilan Indonesia mengalahkan 2 tim kuat Asia, Australia dan Yordania, membuat 2 mantan pemain Liga Inggris memberikan pujian atas perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah arahan Sinteyong. Hello everyone. Let's go, let's go, let's go. Easy win boys, easy win. Pertama ada legenda timnas Australia dan Chelsea, Tim Cahill. Dia mengakui akan perkembangan pesat timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke belakang. Ini gila, tapi ini akan menjadi lebih baik. Semula saya berpikir setidaknya butuh 5 tahun untuk berkembang. Ternyata lebih cepat dari perkiraan saya. Mereka sungguh berinvestasi, dan saya percaya mereka akan melakukan banyak hal besar dengan pemain muda, ungkap Tim dikutip dari The Socceroos. Di sisi lain, ex-penggawa Liga Inggris lainnya yang juga legenda Australia, Mark Schweizer, mengungkapkan kekagumannya terhadap timnas Indonesia. Secara khusus, Mark memuji kualitas dari kompetisi lokal Indonesia yang semakin berkembang meskipun ada hal-hal yang perlu dibenahi. Mungkin saya baru menonton beberapa pertandingan kompetisi Indonesia, tapi saya cukup kagum dengan kualitas kompetisi di sini, tutur Schweizer. Dan jadi itulah saat media Asia soroti perkembangan timnas Indonesia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.